Halo guys, selamat bertemu kembali di channel ALWZ. Saat ini Mimin akan membagikan alur cerita logging 10.000 Years into the Future, atau Apex Future Martial Arts episode 271 dan episode 275. Dan tak usah basa-basi lagi, mari kita eksekusi. 271. Goyang, Kapten, kita punya otak yang buruk 4. Brengsek, mengudara dulu. Dari mana Lu Sheng ini berasal? Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Sebelumnya, kekuatan tempur bintang 12,5. Lebih dari 120 juta. Mendesis. Aku bahkan tidak memiliki sebagian kecil dari dirinya, menangis. Jangan terlalu dibesar-besarkan. Zona perang ke-9 saya memiliki sekte tingkat atas lainnya. Seseorang menjadi emosional dan berkata dengan keras, saya bahkan tidak menghitung nilai jasa, dan saya berada di peringkat ke-8 dalam daftar keseluruhan waktu yang diberikan. Tidakkah saya ingin lebih banyak tokoh ke-8 di timur? Petik 2. Itu hanya masalah waktu. Mewakili 7 sekte teratas di bawah jenderal timur saya, 7 tokoh timur, tidak semuanya dapat mencapai 12,5 bintang. Haha, zona perang ke-9 ku akan meningkat. Lain kali wilayah militer timur akan bersaing dengan bintang-bintang. Saat zona perang ke-9, saya akan menjadi pusat perhatian. Bintang-bintang banyak berbicara, dan emosi mereka memuncak. Di tengah kerumunan, lelaki tirani itu juga kagum. Kapten, kekuatan tempur 12,5 bintang, sekte teratas, orang setingkat Laksamana, aku. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu satu sama lain. Pria jangkung dan kurus itu mengangguk, meskipun dipukul dengan keras, dia cukup tenang. Matanya berkedip dan menganalisis, saat kita baru saja masuk ruang uji. Kekuatan sepertinya berisi tim Xiaozan dan tim Serigala Hanling, 403. Ayo cepat turun sekarang, jika kecepatannya cepat, diperkirakan aku bisa mengejar ketinggalan dengan sekte teratas ini. Ya, mata pria kasar itu berbinar, dan dia langsung menjadi bersemangat. Sekte teratas dari kekuatan tempur 12 bintang, sosok setingkat Laksamana, dan termasyur ke-8 di timur di masa depan. Bahkan dalam kelompok jenderal utama mereka, itu jelas merupakan keberadaan yang tidak dapat dicapai. Entah tinggal di tempat terpencil, atau berendam di kedalaman gua tingkat ganda sepanjang tahun. Biasanya sulit untuk melihatnya, apalagi melakukan kontak dekat dengannya. Kesempatan seperti itu terlalu sulit. Orang-orang yang memikirkan hal ini jelas bukan hanya mereka berdua. Sosok-sosok di aula di lantai 2 berkedip, dan Jiang Xing sudah bereaksi dan bergegas ke lantai 1. Berjalan, pria jangkung dan kurus itu meminum sedikit dan menghilang dalam sekejap. Cahaya ilahi keemasan menghilang di alis Lu Sheng. Melihat kolom kristal dengan 12,5 bintang menyala, wajah dan suasana hati Lu Sheng tenang. Pegangan Tuhan, lebih dari 120 juta kekuatan tempur. Keduanya tidak terduga dan masuk akal. Saat itu, saya bahkan tidak memiliki sel abadi. Jadi saya bisa memegang sekte dengan satu tangan, meskipun Tong Kuixing bukan sekte yang serius. Kekuatan tempur saya diperkirakan melebihi 50 juta pada saat itu. Padahal standar minimal efektivitas tempur asosiasi Wushu melawan Dazong adalah 20 juta, tapi seperti ambang 1 juta kekuatan tempur Grandmaster, kekuatan tempur skala besar terlemah lebih dari 20 juta. Begitu jembatan ganda langit dan bumi dibuka, kekuatan tempur dapat melonjak hingga lebih dari 40 juta dengan santai. Setelah itu, pil darah dari sekte tersebut hanyut siang dan malam. Kemauan seni bela diri ditempa, dan kekuatan juang sekte tersebut akan terus meningkat. Ranah tingkat ke-8 terlalu dalam. Kesenjangan antara sekte atas dan sekte bawah lebih besar dari jarak antara Grandmaster tingkat ke-7 dan Grandmaster tingkat 6. Lagi pula, itu adalah ranah terakhir di bawah seni bela diri tingkat 9. Berapa banyak seniman bela diri berbakat yang terjebak di ranah ini, dan mereka telah memperluas dan memperdalam ranah ini. Saya tidak tahu berapa banyak. Pukulan Lu Sheng tadi menggunakan hampir semua kekuatannya, termasuk sel abadi. Dapat dikatakan bahwa itu adalah pukulan terkuat yang tidak membuka Suang, dan tidak memasuki kondisi martial god. Ini juga merupakan pukulan dari penipisan tubuh saya baru-baru ini. Sel abadi berada dalam kondisi kerut. Ini lebih dari 100 juta kekuatan tempur, yang tampaknya sedikit dibesar-besarkan.
Menurut keabadian bintang, sel abadi hanya dapat mencapai tingkat dorongan horizontal yang terlalu banyak. Tapi setelah dipikir-pikir, dalam 10.000 tahun seni bela diri di masa depan, diperkirakan standar pengukuran sekte besar juga akan berbeda. Dengan kekuatan pertempuran 30 hingga 40 juta, bagaimana mungkin ada sampah seperti seni bela diri 10.000 tahun mendatang? Ketika Anda memikirkannya, itu masuk akal. Dengan cara ini, 2 atau 3 sel abadi hampir bisa mencapai sekte besar yang tak terkalahkan. Kitab seni bela diri tingkat ke-11 lebih kuat dari yang saya kira. Lu Sheng menghela nafas dalam hatinya. Dia berhenti berpikir dan mengalihkan pandangannya ke petugas di sampingnya yang bertanggung jawab untuk membantunya melakukan penilaian dan sertifikasi. Yang terakhir merasakan tatapannya, dan tubuhnya langsung bergetar. Postur militer yang indah muncul di depan Lu Sheng. Salut, dengan ekspresi hiruk-pikuk, dia berkata, "Tuan, apakah Anda perlu mengikuti tes lagi?" Tidak dibutuhkan. Lu Sheng menggelengkan kepalanya. Awalnya agak salah, dan diperkirakan tidak akan ada hasil yang lebih baik dari ini dites ulang. Saya akan membicarakannya nanti. Ini Pak, harap tunggu sebentar, saya akan pergi dan memasukkan informasi Anda sekarang. Setelah petugas selesai berbicara, dia berbalik dengan indah dan segera berlari keluar dari ruang uji kekuatan. Lu Sheng berbalik dan melihat wajah Zhang Yuzi tenggelam dalam keterkejutan dan kengerian yang luar biasa. Kemudian, itu dengan cepat berubah menjadi kegembiraan dan kekaguman. Sesosok melompat ke arahnya seperti angin, setengah membungkuk, dan dengan hormat mengulurkan tangannya. Itu adalah kapten tim bintang umum yang berada di depan Lu Sheng untuk ujian. Tuanku, Han Ling, adalah kapten pasukan serigala bintang di zona perang ke-9. Hari ini, saya cukup beruntung bertemu dengan orang dewasa. Itu bukan suatu kehormatan besar. Pria bernama Han Ling ini, bahkan ketika dia melihat Xiao Zhan memainkan 16 juta kekuatan tempur sebelumnya, masih mempertahankan pengekangan dan harga dirinya. Sekarang di depan Lu Sheng, dia sangat hormat sehingga dia hampir rendah hati. Dapat dibayangkan seberapa besar pengaruh 12,5 bintang Lu Sheng terhadap mereka yang hadir. Lu Sheng berjabat tangan dengan pihak lain sesuka hati, dan tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk sedikit. Yang terakhir memiliki ekspresi kegembiraan di wajahnya, tidak tahu bagaimana mengungkapkan kegembiraan batinnya. Lu Sheng lalu berjalan menuju lokasi Zhan Hongyu dan yang lainnya. Cara Zhan Hongyu memandangnya berubah total. Seluruh pasukan kalajengking harimau memandangnya seperti dewa. Untuk para Grandmaster yang kekuatan tempur umumnya tidak melebihi 1 bintang, Lu Sheng, yang memiliki kekuatan tempur 12,5 bintang, adalah dewa. Poin kuncinya adalah bahwa dewa ini dijemput oleh mereka di daerah padang gurun. Pengalaman itu bahkan lebih ajaib. Terutama Zhan Hongyu, pikirannya masih pusing. Dia tahu bahwa Lu Sheng sangat kuat, dan dia berpikir untuk memeluk paha Lu Sheng. Awalnya, saya mengira Lu Sheng Wei adalah sekte besar. Jika tidak, dia tidak akan dapat mempertahankan garis depan oleh satu orang, membunuh binatang alien tingkat ke-7 seperti membunuh ayam. Tapi pernah terpikir, kekuatan tempur Lu Sheng setinggi 12,5 bintang. Masal teratas, keberadaan tingkat 7 cahaya timur itu. Nima, di mana paha biasa ini jelas kaki dinosaurus yang sangat tebal. Sayang sekali dia masih ingin sapi tua itu memakan rumput yang lembut. Bahkan jika Lu Sheng bersedia membiarkannya makan, apakah dia memiliki mulut yang begitu baik? Bisakah kamu mengunyah? Dan masih banyak lagi. Rumput lembut. Zhan Hongyu tiba-tiba teringat usia Lu Sheng. Setidaknya 10 atau 20 tahun lebih muda darinya. Artinya, 30 tahun. Masal berusia 30 tahun teratas. Mendesis Zhan Hongyu tiba-tiba merasa otaknya kekurangan oksigen. Terlalu pengap di sini. Lu Sheng melihat lapisan tipis debu di tanah, yang baru saja diguncang oleh pukulannya, dan bahkan langit-langitnya akan retak. Keluar dan tunggu. Dia menyapa beberapa anggota pasukan kalajengking harimau. Zhan Hongyu dan yang lainnya mengangguk dengan tatapan kosong dan mengikuti mereka dengan patuh. Pada saat ini, sesosok berdiri di depannya. Itu Xiao Zhan. Pada saat ini, kepala Xiao Zhan hendak menjuntai ke selangkangannya, dan dia
memiliki wajah berkabung dan terhina. Tuanku, saya baru saja mengatakan sesuatu yang salah, tolong jangan. Dimasukkan ke dalam hati, maaf, saya benar-benar minta maaf. Xiao Zhan baru saja mengomentari Lu Sheng dan membuat berbagai perbandingan, dan suaranya sangat keras, dengan kekuatan Lu Sheng, dia pasti mendengarnya. Jika ada dendam, kembalilah dan balas dendam. Terlalu dibesar-besarkan untuk mengambil nyawanya, tetapi seharusnya tidak terlalu mudah untuk membiarkannya tidak bertahan di wilayah militer. Lu Sheng dengan tenang menatap Xiao Zhan yang membungkuk dan meminta maaf, tetapi tidak berbicara. Semakin banyak hal ini terjadi, semakin panik Xiao Zhan di hatinya. Anggota tim Xiao Zhan juga panik. Cepat melompat keluar untuk membantu meminta maaf. Tolong terima permintaan maaf kapten kami. Kapten kita memiliki pikiran yang buruk dan sering mengatakan hal yang salah dan tidak koheren. Ya, orang-orang yang sekuat kapten kita tapi masih berpikiran buruk sulit ditemukan dengan lentera di seluruh teater ke-9. Hanya saja, Xiao Zhan mendengarkan antusiasme anggota tim untuk membantu, dan mengeluarkan senyuman yang lebih jelek daripada tangisan. Dia mengangguk pada Lu Sheng dan berkata, "Ya, tuanku, sungguh, otakku tidak bagus. Saya berpikir, jika saya tidak mengalahkan bajingan ini sampai mati ketika saya kembali, saya akan menulis 4,4 karakter. Oke, perhatikan lain kali." Lu Sheng mengatakan sesuatu dengan santai, melewati Xiao Zhan dan kelompoknya dan terus berjalan keluar. "Terima kasih atas kemurahan hati Anda." Lu Sheng memimpin pasukan kalajengking harimau dan yang lainnya baru saja keluar dari ruang penilaian kekuatan. Tiba-tiba, panggilan, badai bertiup melintasi aula, dan sesosok muncul di depan Lu Sheng dan yang lainnya. Ini baru permulaan. Langsung, panggilan, suara mendesing. Kedua, ketiga, keempat. Dalam sekejap mata, sosok padat muncul di aula. Masing-masing memiliki ki dan darah yang kuat, dan tubuh master, ki dan darah seperti oven berkumpul bersama, menaikkan suhu di aula beberapa derajat. Wajah orang-orang ini cemas, mendesak, dan bersemangat. Ketika saya muncul, saya bertanya, "Lu Sheng Dazong. Yang mana Lu Sheng Dazong?" Beberapa orang melompat ke ruang uji kekuatan dengan sapuan, dan dengan cepat berlari keluar. Tidak ada seorang pun di sana. Mata para jenderal di aula menyapu wajah Lu Sheng, Zhan Hongyu dan yang lainnya. Seseorang menatap lurus ke arah Lu Sheng dan berbisik, "Orang ini menatap Mian Sheng, mungkinkah dia?" "Tidak mungkin." Seseorang ragu-ragu, "Orang ini terlalu muda." Banyak orang mengangguk. Lu Sheng memang tampak terlalu muda. Meskipun setelah membeli alam Grandmaster tingkat ke-7, darahnya meroket, dan fisiknya berubah. Dengan sedikit perawatan, Anda bisa mempertahankan penampilan yang jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Tapi yang kecil ini ada batasnya. Lu Sheng tampak seperti pemuda berusia awal 20-an. Meskipun dia memiliki temperamen yang baik, jika dia terkait dengan sekte, dan dia adalah sekte teratas di tingkat 7 cahaya timur. Itu terlalu sulit dipercaya. Tapi aku telah melihat tes kekuatan di dalam dan di luar, dan semua orang, kecuali orang ini, mengetahuinya. Mungkinkah orang dewasa itu pergi? Bisa jadi. Ketika para jenderal sedang membicarakan satu sama lain, dua orang muncul dari kerumunan. Lu Sheng dan yang lainnya sedang mengobrol dengan beberapa orang dari pasukan kalajengking harimau di pintu masuk pusat Jiangxing. Ketika mereka memasuki pintu, dan dua pria jangkung dan kurus yang dikenal Zhan Hongyu. Pria jangkung dan kurus berjalan ke Zhan Hongyu dan bertanya dengan penuh semangat, "Hongyu, kamu baru saja berada di ruang pengujian kekuatan. Apakah kamu melihat sekte teratas sedang diuji?" Zhan Hongyu dan tim Tiger Scorpion memiliki ekspresi rumit dan mengangguk. "Saya sudah melihat." Pria jangkung dan kurus serta pria besar di sekelilingnya saling memandang dengan ekspresi terkejut. Dia tidak sabar untuk bertanya, "Di mana orang dewasa itu sekarang?" "Anda tidak tahu, yang dengan kekuatan tempur yang luar biasa itu diterjunkan ke dalam daftar bintang umum zona perang ke-9 saya, Senior Chen Angxing diperas. Itu bahkan masuk dalam daftar keseluruhan ke-15 ke-8, sebanding dengan Eastern Seven Lights yang terkenal." Petik 2. Zhan Hongyu melihat kegembiraan di wajah pria jangkung dan kurus itu. Membuka mulutnya,
tetapi tidak tahu harus berkata apa. Pada akhirnya, dia hanya bisa melihat Lu Sheng dan berkata kepada pria jangkung dan kurus itu, "Ini Tuan Lu Sheng." "Apa?" Pria jangkung dan kurus membeku di tempat, menatap Zhan Hongyu, lalu ke Lu Sheng. Ekspresi mereka sedikit bingung. "Hongyu, jangan bercanda." Pria jangkung dan kurus itu dengan enggan berbicara. Zhan Hongyu terlalu malas untuk menjelaskan, hanya melambaikan tangannya untuk menyingkir dari beberapa orang. Pada saat ini, serangkaian langkah cepat datang dari luar kerumunan. Dengan suara lantang dan lembut, "Rekan-rekanku, tolong beri jalan untuk orang tua itu." Kerumunan bubar, dan seorang lelaki tua berambut hitam dengan seragam militer biru tua masuk. Mata lelaki tua itu hangat dan lembab, seperti sepasang batu giok yang indah. Dan darah yang memancar dari tubuhnya kuat dan bulat, jauh melebihi Tuan biasa. "Ini Laksamana Su, Tuan Susuan." Orang tua itu tampaknya cukup bergengsi di pusat Jiangxing, dan banyak orang mengenalnya. Mata banyak orang berkumpul di pundaknya, menunjukkan kekaguman. "Ada 5 bintang emas kecil di sana, di wilayah militer timur," seorang jenderal dengan kekuatan tempur bintang 5 atau lebih dapat dianggap sebagai Laksamana. Jenderal bintang 5, itu tidak hanya mewakili identitas dan status, tetapi juga kekuatan tempur yang unggul jauh melebihi yang lain. Pria tua itu mendekat dan bertanya kepada perwira terkemuka di sampingnya. Petugas ini adalah orang yang bertanggung jawab atas uji kekuatan. Sebelumnya, dia menunjuk ke arah Lu Sheng dengan penuh semangat, dan mata lelaki tua itu tertuju pada Lu Sheng. Mata indah seperti batu giok itu mulai mekar dengan kecemerlangan yang tak terlukiskan. Dia mengulurkan tangan kanannya ke arah Lu Sheng, dan berkata dengan keras dengan nada gembira bercampur dengan sedikit rasa hormat dan kegembiraan, "Saya sangat senang, saya memiliki Jenderal Bintang 12 lainnya dari wilayah militer timur, seorang jenderal tingkat atas, sekte orang tua Susuan, saya telah melihat Lu Sheng Song." Petik 2. Dalam sekejap, lapangan itu seperti badai. Seruan seru terdengar dari kerumunan, mengaduk bintang-bintang. "Ini benar-benar dia, sekte teratas dengan 12,5 bintang. Laksamana 12 bintang, Tuhan, sangat muda. Berapa umur saya seharusnya?" Sepasang mata yang penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan tertuju pada Lu Sheng. Dua pria jangkung dan kurus yang berdiri di depan ekspresi dan perawakan Lu Sheng tiba-tiba membeku. Sepasang mata menatap Lu Sheng di depannya, mulutnya terbuka lebar. Sangat terkejut hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. "Sungguh, ini dia." Pikiran pria jangkung dan kurus itu tanpa sadar melompat keluar dari tempat kejadian ketika dia bertemu dengan pasukan kalajengking harimau di pintu masuk pusat. Pada saat itu, Lu Sheng sedang berdiri di depannya, dan dia salah mengira bahwa pihak lain adalah pendatang baru yang akan direkrut oleh tim kalajengking harimau, dan dengan setengah bercanda berkata, "Kalajengking harimau menambahkan sayap. Sekarang tampaknya, di mana pasukan kalajengking harimau bersayap ini langsung berputar ke langit, terbang tanpa bayangan. Bisa menjalin hubungan dengan orang besar sehebat itu, entah berapa banyak keuntungan yang akan terus mengalir ke depannya." Untuk sesaat, pria jangkung dan kurus itu iri, cemburu, kesal, semua jenis emosi terjerat, dan dia tidak tahu apa itu. Lu Sheng cukup tenang, dan berjabat tangan dengan Susuan. Dia telah datang jauh-jauh ke pemandangan, dan telah lama terbiasa dengan pemandangan. Berpura-pura memaksanya seperti awan mengambang. Jika Anda berpura-pura terlalu banyak, Anda akan mati rasa. "Halo, Laksamana Su." Lu Sheng hanya mengatakan sesuatu. Namun, Susuan cukup bersemangat dan berkata dengan cepat, "Saya telah mengatur keuntungan Dazong Lu, dan penyelesaian poin prestasi sudah dimulai. Apakah Anda ingin pergi ke kantor saya untuk minum teh sekarang?" "Tidak dibutuhkan." Lu Sheng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku sudah lama tidak beristirahat. Aku ingin istirahat dulu, lain kali." "Oke, kalau begitu lain kali." Undangan itu ditolak, tetapi Susuan tidak marah sama sekali, tetapi langsung setuju, dan kemudian mengatur agar petugas di sekitarnya pergi ke Lu Sheng untuk menjalani prosedur tindak lanjut. Seolah-olah petugas itu telah menerima semacam tugas yang sangat terhormat. Dia membawa Lu Sheng pergi dengan kegembiraan di wajahnya. Para jenderal di aula masih berdiskusi, kaget sekaligus bersemangat.
Saya ingin naik dan berkenalan dengan Lu Sheng, tetapi saya tidak berani, jadi saya hanya bisa melihatnya pergi dengan kagum. Hari ini jelas merupakan hari yang sangat tak terlupakan bagi mereka. Karena mereka juga menyaksikan lahirnya Jenderal Bintang 12 pertama di Teater ke-9, dan di usia yang begitu muda, masa depan tidak terbatas. Susuan seharusnya yang paling bersemangat di antara orang-orang ini. Orang lain hanya dapat melihat bahwa Lu Sheng masih muda, tetapi mereka tidak tahu seberapa muda dia. 19. Memikirkan nomor ini, hati Susuan bergetar hebat. Cucunya lebih dari usia ini. Akibatnya, ia memiliki kekuatan tempur 12,5 bintang, dan merupakan sekte tingkat atas. Masa depan tanpa batas tidak cukup untuk menggambarkan bakat jahat pihak lain. Hanya bisa berkata, postur martial saint, itu postur, bukan modal. Perbedaan dalam satu kata bisa berarti perbedaan yang sangat besar. Mungkin, wilayah militer timurku benar-benar dapat menghasilkan martial saint tingkat 9 dari garis langsung. Susuan sendiri terkejut dengan ide ini. Tapi rasanya tidak berlebihan. Berita ini harus disampaikan kepada komandan secepat mungkin. Komandan juga akan sangat senang. Memikirkannya, Susuan berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa. Sebelum mengambil 2 langkah, dia berbalik lagi dan menginstruksikan pasukan kalajengking harimau dengan cara yang menyenangkan. Jenderal Darat baru saja bergabung dengan wilayah militer beberapa hari yang lalu. Jika ada sesuatu yang tidak kamu mengerti atau tidak mengerti, kamu harus membimbingnya dengan baik dan membantunya menghilangkan keraguannya. Jika dia memiliki persyaratan, cobalah untuk memenuhinya. Jika Anda tidak puas, datang saja ke saya. Petik 2. Jangan khawatir, Penatuasu, kami pasti akan melakukannya. Zhan Hongyu mencoba yang terbaik untuk meluruskan dadanya dan menjawab dengan serius. Susuan dengan sengaja melirik dada Zhan Hongyu beberapa kali lagi. Memikirkannya, dan menambahkan dengan penuh arti, jika Anda memiliki keuntungan, manfaatkan itu dengan baik. Potensi Jenderal Darat jauh lebih besar dari yang Anda bayangkan. Gennya sangat berharga. Kamu tahu apa maksudku? Petik 2. Zhan Hongyu tersipu dan mengangguk sedikit malu. Hati tak berdaya. Saya bersedia 10.000, dan saya harus tertarik pada Lu Sheng. Susuan segera pergi. Begitu dia pergi, para jenderal segera mengepung pasukan kalajengking harimau, pasukan serigala, dan pasukan Xiao Zhan, dan terus bertanya. Itu sangat menakjubkan dan sangat legendaris. Bisa dibayangkan tidak lama lagi masalah Jenderal Bintang 12 akan menyebar ke seluruh sektor umum, bahkan seluruh teater ke-9, bahkan seluruh timur. Seragam militermu, lencana bintang 990, semua harus dibuat dengan tergesa-gesa, dan akan dikirimkan kepadamu segera setelah dibuat. Petugas yang memimpin jalan dengan hormat meletakkan kunci di tangan Lu Sheng dan berkata, ini adalah kediaman yang disiapkan oleh militer untukmu. Aku akan membawamu ke sana sekarang. Lu Sheng mengangguk, lalu naik jeep militer bersama perwira itu dan dengan cepat pergi dari pusat Jiangxing. Di dalam mobil, Lu Sheng dengan santai memainkan kunci di tangannya. Menonton pemandangan di sepanjang jalan, sistem pangkat wilayah militer ini cukup menarik. Bahkan ada Jenderal Bintang 12. Cukup intuitif, jumlah bintang dalam kekuatan tempur adalah jumlah bintang. Di Laksamana, saya tidak tahu berapa banyak bintang standar jenderal, dan berapa banyak bintang yang menjadi perwira militer. Lu Sheng berpendapat bahwa para jenderal dan marsekal menganggap bahwa kekuatan tempur saja tidak cukup, dan mereka harus memiliki kemampuan militer dan bakat politik tertentu. Sama seperti Yu Feiyi, tidak sama dengan jenderal biasa. Lu Sheng ingat Susuan yang baru saja dilihatnya, 5 bintang di pundaknya. Dan seragam umum yang sedang dibuatnya. Mau tak mau aku berpikir, bukankah akan sangat merepotkan jika kekuatan tempur meningkat sekali dan berganti menjadi seragam militer. Jika saya mencapai 20, 30, 50, 100 bintang dalam kekuatan tempur. Bisakah Anda menaruh begitu banyak bintang pada satu tanda pangkat? Petik 2. Berpikir secara acak, jeep militer berhenti, dan Lu Sheng melihat keluar melalui jendela mobil, matanya sedikit berbinar. Dia juga berkomentar bahwa kediaman Zhan Hongyu bagus, tetapi tidak ada pekarangan. Sekarang dia langsung tinggal di halaman. Tuan, tolong keluar dari mobil.
Petugas yang memimpin jalan berinisiatif membukakan pintu untuk Lu Sheng. Dan dengan hormat mengundangnya untuk turun. Lu Sheng cukup emosional, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia juga akan menjadi bos militer suatu hari nanti. Setelah turun dari mobil, sebuah villa bangsawan yang sangat bergaya muncul di depan Lu Sheng. Dorong dua buku, keduanya ditulis oleh teman. 1. Fantasi misterius, peluang hadiah, kompensasi kritik. 2. Dimulai dengan santai dan niat ekstrim, mengejutkan gadis sekolah dan adik perempuan. 273. Bos yang baik. 2. Ada dua gerbang besi besar bergaya Eropa berlapis emas hitam, dan ada dua tentara dengan senjata baja yang berjaga di depan pintu. Perwira yang memimpin jalan melangkah maju dan sebentar bertukar kata dengan keduanya, dan kedua tentara itu segera memberi hormat militer yang indah kepada Lu Sheng. Halo, Ketua. Ungkapan, bos yang baik, mengingatkan Lu Sheng pada film komedi tertentu yang pernah dia tonton di kehidupan sebelumnya. Baris paling terkenal di dalamnya adalah, Halo, Tuan Wang. Belum lagi, Villa Manor di depannya benar-benar mirip dengan Villa Wang Zhong. Di film, hanya saja ukurannya sedikit lebih kecil, lagi pula itu adalah wilayah militer. Tapi kekuatannya lebih tinggi dari yang terakhir, saya tidak tahu berapa banyak, dan ada tentara yang berjaga di mana-mana saat Anda memasuki pintu, dan yang terlemah juga berada di level prajurit tingkat ketiga. Bagaimanapun, ini adalah area militer. Seorang seniman bela diri tingkat ketiga dan keempat dapat membuka aula seni bela diri di kota Baihe, atau menjadi pelatih, kepala sekolah seni bela diri, namun, dia dapat dianggap sebagai orang besar atau kecil dengan kepala dan wajah. Di sisiku, itu hanya bisa digunakan untuk bertugas, untuk berjaga-jaga. Lu Sheng sedikit emosional untuk sementara waktu. Setelah kekuatan seni bela diri ditingkatkan, tingkat sosial telah mengalami perubahan yang mengejutkan, dan ada banyak hal yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Meskipun manor ini tidak besar, itu juga bisa menempati peringkat 5 besar. Di seluruh teater ke-9, itu disiapkan khusus oleh militer untuk para jenderal. Saat membimbing Lu Sheng, perwira utama menjelaskan, semua prajurit yang berjaga berasal dari departemen militer, dan mereka berganti setiap minggu. Mereka menerima penghargaan berjasa dari departemen militer, jadi orang dewasa tidak perlu khawatir tentang itu. Lu Sheng mendengarkan dan sesekali mengangguk. Berjalan menyusuri boulevard batu granit yang diapit oleh lanskap terawat. Tidak hanya tentara yang berjaga di manor, tetapi juga tukang kebun, tukang kayu, juru masak, pengemudi, wanita pembersih, dan sebagainya. Lu Sheng menggunakan kekuatan mentalnya untuk memindai secara kasar. Dan ada lusinan orang ini sendirian. Seluruh manor itu seperti keseluruhan yang besar dan teratur yang hanya ada untuk melayani satu orang. Sekarang, Lu Sheng datang dan menjadi intinya yang sebenarnya. Saat mereka berjalan, petugas memimpin jalan dan membiarkan beberapa orang mengingat penampilan Lu Sheng dan memberitahu mereka siapa yang akan menjadi pemilik sebenarnya dari rumah ini di masa depan. Militer juga akan mengalokasikan beberapa mobil khusus untuk orang dewasa. Ketika orang dewasa bebas, saya pribadi akan pergi dan memilih. Petugas yang memimpin Lu Sheng melalui kolam air mancur di tengah manor, berhenti di pintu rumah, dan berkata dengan hormat, nama saya Wang Ye, dan jika Anda memiliki instruksi di masa depan, hubungi saja saya kapan saja. Mengatakan itu, dia menyerahkan ponsel hitam seukuran tamparan. Lu Sheng mengambilnya dan menemukan bahwa ponsel itu juga dibuat khusus dengan semua fungsi. Kebetulan ponsel aslinya sudah lama mati dan dimatikan selama pertempuran sengit di medan perang. Oke, kalau begitu istirahatlah dengan baik, Tuan, kami akan menghitung poin pahala Anda sesegera mungkin dan melaporkannya tepat waktu. Petugas yang memimpin membuka pintu untuk Lu Sheng, dan ketika dia masuk, dia berbalik dan pergi. Vilanya masih mewah. Lantai pertama dan kedua dihubungkan dengan tangga spiral selebar lebih dari 3 meter. Di sebelah kiri adalah ruang tamu dan di sebelah kanan adalah ruang makan. Seorang pelayan berusia awal 20-an dengan kulit cerah dan mata besar berjongkok di meja kopi di ruang tamu untuk menyeka. Ada juga dua pelayan berusia 30-an dan 40-an. Salah satunya membersihkan pegangan tangga, dan yang lainnya
Membersihkan vas bunga. Setelah Lu Sheng masuk, ketiganya segera menghentikan gerakan mereka. Berdiri dengan hormat dan menunggu perintahnya. Kalian lanjutkan. Mata Lu Sheng menyapu mereka bertiga sesuka hati, dan berkata dengan santai, siapkan aku sesuatu untuk dimakan. Ya, pria termuda di sisi meja kopi menjawab dengan lembut, lalu berbalik dan berlari cepat menuju dapur belakang. Orang ini juga seorang seniman bela diri. Dia menginjak lantai yang halus. Dengan cepat, tetapi hampir tidak mengeluarkan suara. Diperkirakan dia telah menerima pelatihan khusus. Lu Sheng duduk di sofa sesuka hati, kekuatan mentalnya menyebar, dan dia dengan cepat memindahi seluruh rumah. Saya memiliki ide bagus tentang struktur rumah. Betapa mewahnya, bahkan jika dia tidak pernah memperhatikan hal-hal materi ini, dia tidak dapat menahan desahan seperti ini sekarang. Sebelum keluarganya datang, dia tinggal sendirian di seluruh manor, dan semua orang melayaninya sendirian. Ini benar-benar perawatan tingkat bos. Menunggu sekitar 10 menit. Pembantu yang pergi sebelumnya kembali dengan 3 orang. Setiap orang memiliki makanan di tangan mereka. Apakah kepala suku akan makan di sini atau di ruang makan? Pembantu dengan mata besar berdiri di depannya dan bertanya padanya. Ruang makan. Lu Sheng bangkit, dan keempatnya dengan cepat mengatur ruang makan. Piring makanan di tangannya hampir menutupi meja bundar besar dengan diameter 4 meter. Dia tidak pergi setelah menyelesaikan acara. Semua orang memegang sepasang sumpit di tangan mereka, dan menunggu pandangan Lu Sheng untuk menyajikan sayuran kepadanya kapan saja. Lu Sheng masih belum terbiasa dengan perlakuan seperti ini. Dia tidak suka diganggu saat makan, apalagi 4 pasang mata yang menatapnya. Turun, aku akan makan sendiri. Ya, mereka berempat tidak berbicara omong kosong, dan mereka mundur dengan patuh. Sebelum ditinggal sendirian, pelayan bermata besar itu berdiri 4 atau 5 meter dari meja bundar, menunggu dengan tenang. Lu Sheng mengambil sepotong daging merah muda dan memasukkannya ke dalam mulutnya, dan seluruh orang itu langsung merasa puas. Dia makan makanan kaleng di medan perang selama lebih dari setengah bulan. Serta daging hewan eksotis yang belum diolah yang setengah matang atau asin, dan seleranya hampir habis. Sekarang akhirnya kembali ke resep orang normal. Lu Sheng makan perlahan, tapi makanan di atas meja berkurang dengan cepat. Dia memiliki kekuatan mental untuk membantunya, dia bahkan tidak perlu membalikkan meja, dan dia dapat mengambil piring di mana saja, yang setara. Dengan memiliki lebih banyak tangan daripada yang lain. Ketika dia berumur 5 atau 6 tahun, Lu Sheng melambat. Dia mengeluarkan ponsel yang baru saja diberikan oleh petugas bernama Wang Ye dan menyalakannya. Perangkat lunak yang biasa digunakan di dalamnya diunduh, yaitu kontak di buku alamat perlu dimasukkan kembali. Dia pertama kali masuk ke akun perangkat lunak obrolan. Saya belum masuk selama lebih dari seminggu, dan pesan langsung melonjak ke 999+. Lu Sheng dengan cepat menggesek layar dan menemukan berita tentang saudara perempuannya Lu Qinghe dan kelompok keluarga ditumpukan berita yang tidak berguna. Saudaraku, aku hampir menjadi seniman bela diri tingkat 2. Saudaraku, apakah Anda ingat apa yang saya katakan terakhir kali? Konferensi seni bela diri sekolah menengah kota. Menangkan tempat pertama, bangga. Aku sangat muak, setiap hari ada kritik bodoh yang datang untuk menantangku, dan aku sangat sombong dan sombong. Saya benar-benar harus mengalahkan, gila. Saudaraku, kenapa kamu tidak membaca informasinya selama berhari-hari? Ibu bertanya apakah kamu akan kembali pada hari tahun baru. Lu Qinghe mengiriminya lebih dari 10 pesan hampir setiap hari, dan setelah lebih dari setengah bulan, dia telah mengumpulkan lebih dari 100 pesan yang belum dibaca. Lu Sheng membacanya satu persatu, memilih poin-poin kunci dan menjawab satu persatu, dan akhirnya berkata dalam kelompok keluarga, saya baru saja menjalankan misi, dan saya terlalu sibuk untuk melihat ponsel saya, dan ponsel lama saya rusak. Ini mungkin tidak akan kembali pada hari tahun baru. Lu, Dahai Zheng Yufen. Begitu postingan selesai, ketiga orang di grup itu diledakkan. Balasan tercepat tentu saja adalah Lu Qinghe. Setelah mengobrol secara pribadi di sana, dia bisa meraih posisi pertama di grup. Dia benar-benar pantas menjadi seniman bela diri tingkat kedua segera. Lu Qinghe, sial, kamu masih tahu bagaimana membalas
Saya pikir Anda hilang. Ludahai, gadis-gadis tidak diperbolehkan berbicara kata-kata kotor. Lu, King He, marah, anak laki-laki harus lebih berhati-hati di luar sendirian. Lu Seng, Zheng Yufen, Lu Seng, cuaca menjadi dingin, perhatikan agar tetap hangat. Zheng Yufen putar, terkejut, penyakit seniman bela diri tingkat 5 yang disebabkan oleh hawa dingin menyebabkan kekuatan seni bela diri menurun. Tanda seru. Petik 2 titik. Lu Seng mengetik dan menjawab sambil makan, mengobrol dengan mereka bertiga. Pada akhirnya, saya hanya menggunakan kekuatan mental untuk mengontrol makanan yang masuk ke mulut saya, menggunakan kedua tangan. Dia memikirkannya sebentar, dan berbicara singkat tentang rencananya untuk memindahkan seluruh keluarga ke distrik Jiangxing. Seperti yang diduga, ketiga orang itu, termasuk Lu King He, ragu-ragu. Satu persatu menunjukkan keengganan. Lu Seng tidak berharap untuk membujuk keluarganya sekali, santai saja. Pada saat ini, sebuah pesan baru tiba-tiba muncul. Qin Shaojun, Lu Seng, kami kembali. Foto dari helikopter terlampir di belakang. Mata Lu Seng berbinar. Divisi Yu Fei kembali dari depan. Merasa sedikit lega, dia dengan cepat mengeluarkan kotak obrolan dong. Kingsway lagi. Setelah menunggu lama, saya tidak melihat setengah balasan pesan. Mungkin Anda tidak memiliki ponsel, atau ponsel Anda mati. Lu Seng memilihnya di kolom emoji untuk waktu yang lama, tetapi akhirnya milik Liqian tidak terkirim. Hubungannya dengan Dong Kingsway aneh sekarang, jauh lebih tidak harmonis dan alami dari sebelumnya, dan saya tidak tahu mengapa. Tampaknya disebabkan oleh informasi kolom pasangan. Lu Seng tiba-tiba merasa sedikit kesal. Ketika dia hendak mematikan telepon dan mengesampingkannya, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia dengan cepat memutar nomor satu-satunya kontak di telepon, petugas. Wang Ye, tuanku, saya Wang Ye, apa yang Anda inginkan? Telepon terhubung hampir dalam hitungan detik, dan suara hormat Wang Ye datang dari sana. Lu Seng dengan tenang berkata, bantu aku memeriksa seorang pria bernama Liu Qiming. Dia adalah rekrutan wilayah militer timur tahun ini, dari kota Baihe. Lu Seng secara singkat menjelaskan informasi Liu Qiming kepada Wang Ye. Wang Ye menjawab dengan cepat, oke, saya akan memberitahu Anda segera. Setelah ada berita, menutup telepon, kekhawatiran terakhir di hati Lu Seng membuat Qin sedikit rileks. Memutar kepalanya, dia melihat pelayan dengan mata besar menatapnya. Lu Seng menyapa dengan santai, aku sudah selesai makan, jadi aku harus bersih-bersih. Ya, pembantu itu datang dengan patuh. Lu Seng bangkit dan menanyakan namanya dengan santai, dan mengetahui bahwa namanya adalah Li Dai. Kedua orang tuanya adalah perwira, dan dia dibesarkan di wilayah militer timur. Generasi kedua merah juga datang untuk menjadi pelayan. Lu Seng menggelengkan kepalanya, mengangkat kakinya dan berjalan ke lantai 2, 274. Dong Kingsway, apakah kamu benar-benar menyukai Lu Seng? 3. Lu Seng menemukan kamar di lantai 2 dan masuk, menanggalkan pakaiannya, dan pergi ke tempat tidur. Lelah seperti air pasang, saya segera tertidur. Di ruang mimpi, Lu Seng muncul kembali di jalan bobrok yang sudah dikenalnya. Di kejauhan, sosok dengan satu tangan memegang pisau dan mengenakan baju perang perlahan menatapnya. Lu Seng melambaikan tangannya sesuka hati. Jangan bertengkar hari ini, aku terlalu lelah, lain hari. Setelah berbicara, dia bergegas ke kejauhan, menemukan jalan secara acak, dan mempraktikkan ide pemandangan kecubung sambil memotong rumput. Komando Teater ke-9, 12,5 bintang. He Dingjun tiba-tiba berdiri dari kursinya dan menatap Susuan dengan tak percaya. Tekanan besar jatuh pada Susuan, seperti batu besar menutupi bagian atas. Dan ubin lantai di bawah kaki Susuan membuat suara kewalahan berderak. Satu demi satu retakan yang jelas muncul di lantai. Tubuh Susuan sedikit tegang, dan ketika mencoba menahan tekanan mengerikan dari para jenderal militer, dia mengangguk dengan sungguh-sungguh, ya, saya secara pribadi membenarkannya. Itu memang kekuatan tempur dari sekte teratas, jauh melebihi saya. Tekanan di udara tiba-tiba mengendur, dan mata He Dingjun berbinar. Dia tersenyum dan berkata, oke, akhirnya ada kabar baik. 12,5 bintang. Masal berusia 19 tahun. Dan itu yang terbaik.
He Dingjun tidak tahu kata apa yang harus digunakan untuk menggambarkan kegembiraan dan kegembiraan di hatinya saat ini. Ketika seniman bela diri dipromosikan ke alam besar tingkat 8, kesenjangan di antara mereka akan sangat melebar, melebihi perbedaan di alam manapun sebelumnya, dan bahkan melebih-lebihkan hingga ke tingkat yang keterlaluan. Dan alasan dari situasi ini, selain waktu setelah masuk ke dalam jumlah besar. Yang terpenting adalah potensinya. Semakin besar potensinya, semakin tinggi batas atas kekuatan tempur yang bisa dicapai. Semakin cepat Anda dapat memperlebar celah dengan tingkat curah yang sama. Akibatnya, perbedaan kekuatan tempur puluhan juta atau bahkan ditarik kembali. 113 dan potensi ini juga dapat dikatakan sebagai perwujudan dari dasar pencak silat. Semakin kokoh fondasi seni bela diri, semakin tinggi batas atasnya. Ini adalah kebenaran sederhana yang dipahami oleh setiap praktisi seni bela diri. Tetapi mengetahui adalah satu hal, melakukan dan bagaimana adalah hal lain. Terkadang itu mungkin hanya kelalaian dalam beberapa detail. Orang lain melakukannya, Anda tidak. Menunggu alam sekte besar tingkat 8, itu adalah dunia yang berbeda. Tanggul 1000 mil runtuh di sarang semut, itu bukan omong kosong. Ada banyak hal, banyak kebenaran, yang tidak Anda pahami pada saat kritis. Setelah saya memahaminya, saya ingin kembali dan menebusnya, tetapi tidak. Ada kesempatan. Berapa banyak jenius seni bela diri yang luar biasa, He Dingjun telah melihat. Terlalu banyak orang di sekte tingkat 8. Ini juga alasan utama mengapa Lu Sheng adalah seorang tuan muda. Sebelumnya, tetapi di militer, dia tidak mendapat banyak perhatian, dan hanya dianggap sebagai alasan utama untuk pengamatan dan penanaman benih seni bela diri umum. Selain itu, banyak pemimpin militer yang tidak terlalu optimis dengan potensi Lu Sheng saat itu, karena kecepatan promosinya menjadi Grandmaster terlalu cepat, waktu promosinya terlalu singkat, sulit untuk tidak curiga. Jenius muda yang tampaknya mempesona ini, telah membakar bakat batinnya. Dan sekarang, jawabannya ada di sana. Kekuatan tempur 12,5 bintang sudah cukup untuk sepenuhnya menghancurkan keraguan militer sebelumnya, sebagai 7 cahaya paling menjanjikan di seluruh wilayah militer timur. Berapa banyak yang bisa mencapai ketinggian ini? Martial Sciences tidak bisa lagi disebut Martial Sciences, tetapi harus disebut Martial Saint Miaozi. Memiliki kualifikasi untuk benar-benar memengaruhi Martial Saint, potensinya sangat mencengangkan. Petik 2. He Dingjun sangat senang sehingga dia mondar-mandir di meja panjang. Dia telah memperhatikan Lu Sheng sebelumnya, dan BFB sangat mengaguminya, tetapi sekarang Lu Sheng memberinya kejutan besar, yang benar-benar tidak terduga. Yu Fei dari divisi 1182 kembali. He Dingjun tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan memerintahkan Susuan. Panggil dia untukku, dan aku akan menghadiahinya dengan baik. Ya, Komandan. Susuan mengangguk dan pergi dengan cepat. Berdiri di kantor, He Dingjun memandangi lantai besar yang retak dan berantakan di depannya, tetapi dia sangat bahagia, dan tidak bisa menahan tawa. Teater ke-9, di jalanan distrik militer. Kedua sosok itu berjalan berdampingan, seseorang memiliki tubuh yang proporsional, jari yang ramping, dan rambut setengah panjang. Meskipun pakaiannya kotor dan sedikit malu, wajahnya yang tampan diseka dengan bersih, dan dia memiliki temperamen seperti anak hilang yang sulit diatur. Orang lain bertubuh tinggi, dengan kaki panjang dan lurus dengan celana tempur ketat, dan rambutnya diikat dengan santai menjadi kuncir kuda. Di belakang kepalanya, memperlihatkan wajah yang cantik dan halus, tetapi ekspresi dan temperamennya sedikit dingin. Itu kembali. Distrik militer tersayang. Qin Shaojun merentangkan tangannya dalam pelukan, wajahnya penuh relaksasi dan kenyamanan. Dong Qingsui melirik pria ini, diam-diam menjauhkan diri darinya, dan rasa jijik itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tunggu sebentar, mandi, bersihkan, dan makan siang dengan Lu Sheng di malam hari. Qin Shaojun menjelaskan rencananya kepada Dong Qingsui dan bertanya, apakah ada masalah? Dong Qingsui ragu-ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak akan pergi, kamu bisa pergi bersamanya. Mengapa? Qin Shaojun tampak terkejut, lalu mengerutkan kening dan berkata, Dong Qingsui, aku menemukan ada yang tidak beres denganmu baru-baru ini.
Karena Lu Sheng datang ke daerah militer, tidak juga, harus dikatakan bahwa itu dimulai ketika Lu Sheng menghadiri bela diri nasional konferensi seni. Setiap kali Anda menyebut Lu Sheng, Anda selalu aneh. Kami telah berteman sejak kecil, dan mereka adalah kekasih masa kecil. Anda dapat memberitahu saya dengan jujur, apakah Anda benar-benar menyukai Lu Sheng? Petik 2. Jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan menjahit mulutmu. Dong Qingsui berbicara dengan dingin, dan beberapa duri tentara bermata. 6 dengan noda darah melayang dengan tenang di sampingnya. Qin Shaojun buru-buru melompat beberapa meter ke samping, tapi dia masih enggan. Jangan bohong, aku sudah jatuh cinta sejak SD. Jumlah gadis yang saya ajak, bicara berkisar dari 1000 hingga beberapa ratus, dan ada beberapa anak. Haram, jika Anda sangat berhati-hati, orang buta tidak dapat melihatnya. Dong Qingsui berdiri di tempat, dadanya sedikit bergelombang, semakin banyak duri tentara bermata 6 melayang, dan temperamennya dingin. Qin Shaojun merasa kulit kepalanya mati rasa, dan dia akan pergi kapan saja. Detik berikutnya, es dan salju di sekitar Dong Qingsui dengan cepat mencair. Dan duri tebal tentara bermata 6 juga jatuh. Bagaimana jika kamu menyukainya? Bagaimana jika kamu tidak menyukainya? Dong Qingsui berbicara dengan tenang. Panggilan. Qin Shaojun menghela nafas lega, berjalan kembali dengan hati-hati, dan membujur dengan sungguh-sungguh, pergi dan beritahu dia jika kamu menyukainya. Lu Sheng sekarang adalah seorang master, dan Wu Sheng terlalu jauh, tetapi master yang hebat itu pasti tepat. Selain saya, ada berapa potensi saham yang bisa Anda temukan di sekitar Anda? Petik 2. Dong Qingsui memandang Qin Shaojun dengan tatapan bingung. Qin Shaojun tidak menyadarinya, dan terus berkata, apakah menurut Anda lebih tua darinya, kurang berbakat dalam seni bela diri, memiliki temperamen buruk, dan tidak layak untuknya dalam semua aspek, sehingga Anda merasa rendah diri. Petik 2. Pembuluh darah di dahi Dong Qingsui melompat-lompat, mencoba menahan keinginan untuk menembak, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, perlahan, ada sebagian alasannya. Tuhan, Qin Shaojun tiba-tiba menoleh, menatap Dong Qingsui dengan tatapan luar biasa, dan berseru, Dong Qingsui, aku akan tetap mencobamu, aku tidak berharap kamu benar-benar menyukai Lu Sheng, dia muridmu. Apakah Anda tahu apa yang disebut perilaku Anda? Hampir mungkin untuk memasuki area domestik. Qin Shaojun, pergilah ke neraka. Lusinan duri militer tiba-tiba terbang, wajah Qin Shaojun tiba-tiba berubah, seluruh orang menghilang tiba-tiba. Berubah menjadi embusan angin dan mengelak dengan liar di jalan, menarik perhatian banyak orang yang lewat, hingga beberapa tentara bersenjata berlari dengan cepat. Kalian berdua, berkelahi sangat dilarang di sini. Apa kau mendengarku? Panggilan. Dong Qingsui menghembuskan napas untuk waktu yang lama, matanya berkilat ke belakang dengan semua duri tentara bermata 6, dan wajahnya yang cantik berkata dengan tenang, maaf, kami tidak bertarung, kami hanya berdiskusi. Ya, hanya belajar dari satu sama lain. 5 atau 6 meter jauhnya, sosok Qin Shaojun muncul kembali. Membungkuk berlutut, berkeringat deras, terengah-engah seperti anjing. Prajurit yang berpatroli itu menatap mereka berdua dengan curiga, dan dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi, tetapi dengan sungguh-sungguh memperingatkan, silakan pergi ke aula pertempuran yang sebenarnya. Ini jalan. Apa yang harus Anda lakukan jika Anda secara tidak sengaja melukai seseorang? Anda juga veteran, bagaimana alasan sesederhana itu bisa begitu sederhana? Tidak tahu, merasa kasihan, tentara pergi. Qin Shaojun mengangkat tangannya menyerah. Kakak, aku salah, aku bercanda denganmu, huci-huci. Qin Shaojun berjalan kembali dengan ekspresi tidak nyaman di dadanya. Terengah-engah dan berkata, saya pribadi mendukung Anda berdua dengan tangan dan kaki saya. Umur berapa sekarang? Berapa selisih umur kalian berdua? Bukan lagi berita bahwa seorang master berusia 100 tahun menikah dengan seorang siswi SMA berusia 18 tahun sebagai istrinya, dan dia bahkan tidak bisa masuk ke dalam 100 pencarian teratas. Sejujurnya, kalian berdua sangat cocok. Saat Lu Sheng memasuki kamp pelatihan, kupikir kalian berdua sudah menikah. Qin Shaojun, apakah kamu benar-benar ingin mati? Jangan berhenti, aku tidak berbicara omong kosong.
Wajah Qin Shaojun menjadi pucat, dia dengan cepat kembali ke keseriusannya. Dan berkata dengan nada serius, apakah Anda ingin saya membantu Anda? Mengetahui apa yang dikatakan Lu Sheng, saya pikir dia juga harus tertarik. Pada Anda, satu hal yang harus dikatakan, tidak ada remaja di dunia ini yang tidak menyukai gurunya yang cantik. Petik 2. Mata indah Dong Kingsway berkedip, dan dia tanpa sadar mengulurkan tangan untuk menyentuh liontin perak yang tergantung di lehernya. Ekspresinya tampak bergerak sedikit, tetapi dia akhirnya menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, itu tidak mungkin. Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencoba? Apakah Anda takut ditolak? Malu, Qin Shaojun menepuk dadanya dan berkata dengan keras, denganku di sini tidak ada kemungkinan gagal. Tidak, Dong Kingsway berkata dengan tenang, mereka tidak akan setuju denganku. Dan Lu Sheng, mereka, Qin Shaojun mengerutkan kening bingung. Detik berikutnya, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata dengan wajah jelek, maksudmu, 2. Saudara laki-lakimu itu, 275. Saudari itu mengendalikan iblis gila, yang keempat dalam daftar total. 3 juta pahala. 4. Dong Kingsway tidak berbicara, tetapi ekspresi wajahnya sepertinya mengatakan segalanya. Qin Shaojun membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Dia dan Dong Kingsway tumbuh di halaman yang sama ketika mereka masih kecil, dan dia tahu sesuatu tentang keluarga Dong Kingsway. 2 kakak laki-laki Dong Kingsway, yang satu sekarang berada di wilayah militer pusat, kekuatan sekte teratas. Bersinar di wilayah tengah, adalah salah satu bibit seni bela diri terpenting di wilayah militer. Statusnya diperkirakan lebih tinggi daripada tokoh pertama 7 tokoh timur mereka saat ini. Satu lagi luar biasa. Pada usia 8 tahun, dia dikirim ke Chow Yue Martial Arts Hall, dan pada usia 16 tahun, dia diterima oleh Chow Yue Wu Sheng. Pada usia 25 tahun, dia menjadi murid ketiga Wu Sheng. Sekarang saya mendekat, saya tidak bingung, dan Tuhan tahu seberapa jauh kekuatan itu telah tercapai. Omong-omong, Qin Shaojun telah berada di sisi Dong Kingsway begitu lama. Tetapi dia tidak pernah memikirkan Dong Kingsway. 2 saudara laki-laki Dong Kingsway adalah salah satu alasan utamanya. Tekanannya terlalu besar, dan kulit kepala kesemutan hanya dengan memikirkannya. Kamu punya banyak saudara laki-laki dan perempuan. Mereka bukan saudaramu, tapi saudara tiri. Mengapa mereka harus peduli padamu? Qin Shaojun mendecakkan bibirnya dan berkata tidak yakin. Wajah Dong Kingsway tenang, dan dia berkata dengan ringan, kakak laki-laki tertua seperti seorang ayah, mereka telah melindungiku sejak kecil. Anda juga membiarkan mereka memukuli Anda ketika Anda masih muda. Wajah Qin Shaojun menjadi jelek, dan dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, Dong Kingsway, kontrol saudari sedang sakit. Cari waktu untuk kedua saudara laki-laki Anda untuk menemui dokter. Katakan pada mereka sendiri. Dong Kingsway berhenti dan berkata, kakak keduaku memberitahuku beberapa waktu lalu bahwa dia akan segera datang ke wilayah militer dan akan datang menemuiku. Apa? Qin Shaojun melompat seolah-olah ekornya telah diinjak, dan panik. Dong Shengyi akan datang ke wilayah militer timur. Apakah itu benar atau salah? Qin Shaojun melihat sekeliling dengan gugup, seolah-olah yang ada di mulutnya bersembunyi di suatu tempat dan tiba-tiba muncul kapan saja. Jangan khawatir, dia belum datang. Dong Kingsway merenung, sepertinya mengawal seseorang, dan melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Wajah Qin Shaojun berubah, dan matanya berkilat dengan cepat meski begitu, mereka mungkin tidak setuju denganmu dan Lu Sheng. Lu Sheng cukup baik, tuan muda, apa lagi yang mereka inginkan? Petik 2. Dong Kingsway menatapnya dan berkata dengan lemah, apa maksud mereka? Mungkin, latar belakang keluarga dan kekuatan seni bela diri setidaknya harus sebaik yang bisa mereka dapatkan. Nada bicara Qin Shaojun terhalang dan dia terdiam. Latar belakang dan kekuatan keluarga adalah 2 celah besar antara Lu Sheng dan Dong Kingsway. Tembok tinggi yang dibangun secara turun-temurun tidak mudah dirobohkan. Menguasai, mungkin di mata orang awam, itu sudah merupakan pencapaian yang sangat luar biasa, namun di mata para Grandmaster dan bahkan keluarga besar dengan warisan yang berkelanjutan, mereka hanyalah jalan masuk.
Satu-satunya hal yang dapat dilakukan Lu Sheng, mungkin adalah bakat yang tampaknya cukup menakutkan saat ini. Tapi ini saja jelas tidak cukup di mata dua saudara perempuan gila yang mengendalikan. Memikirkan hal ini, bahkan Qin Shaojun tidak dapat menahan diri untuk tidak mengkhawatirkan Lu Sheng. Jadi, Dong Qingsui dengan tenang berkata kepada Qin Shaojun, masalah ini tidak ada hasilnya. Apakah saya menyukai Lu Sheng, atau Lu Shengqi tidak menyukai saya? Tidak masalah sama sekali. Karena sama sekali tidak berarti dan sia-sia, mengapa harus terjadi lagi? Anda tahu karakter saya, identitas, usia, kapan Anda pernah peduli? Petik 2. Qin Shaojun membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya dia hanya bisa mengatakan sesuatu yang membosankan, ini sangat memalukan. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia sepertinya merasa kurang lega, jadi dia menendang tanah dengan keras, dan menghancurkan sepotong kecil trotoar semen. Persetan dengan keluarga. Jika saya menjadi Martial Saint, saya pasti akan menikahkan Anda dan Lu Sheng. Saya pikir Dong Potian dan Dong Shengyi berani memberikan kentut ekstra. Dong Qingsui terlihat lucu dan berkata, kamu bisa masuk ke master dulu dan kemudian membicarakannya. Qin Shaojun merajuk, dan pikirannya tentang mencocokkan Lu Sheng dan Dong Qingsui juga memudar. Ekspresi Dong Qingsui tenang. Saat dia berjalan, dia sesekali mengulurkan tangan untuk menyentuh liontin perak tebal yang tergantung di lehernya. Sepertinya ini sudah cukup puas. Keduanya sedang berjalan di jalan, ketika tiba-tiba sekelompok orang berlari. Dengan hulala, percepat, mereka semua tampak bersemangat dan cemas, seolah-olah sesuatu yang besar telah terjadi. Qin Shaojun tampak penasaran dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya dan meraih seorang pemuda berseragam letnan, dan bertanya, apa yang terjadi? Untuk apa kalian semua terburu-buru? Pria muda yang dihentikan oleh Qin Shaojun menyapu tanda pangkat Qin Shaojun, segera memberi hormat militer, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan, dikatakan bahwa seorang jenderal bintang 12 baru telah lahir di teater ke-9 kita. Jenderal lintas udara menempati peringkat pertama dalam daftar bintang, dan juga masuk ke 7 besar dalam daftar keseluruhan. Kami sekarang bersiap untuk membuktikannya dengan mata kepala sendiri. Petik 2. Asli atau palsu? Qin Shaojun berkedip, ekspresi luar biasa di wajahnya. Beralih untuk melihat Dong Qingsui, Dong Qingsui juga sedikit tersentuh. Pergi dan lihat. Ini baik. Keduanya tidak berbicara omong kosong, dan berlari lurus ke depan bersama orang banyak. Setelah beberapa saat, keduanya bergegas ke pusat urusan kamp militer. Ada juga peringkat bintang di sini, hanya untuk perwira biasa di wilayah militer biasa. Nama-nama di daftar bintang terlalu jauh, sama seperti bintang yang terlihat di acara TV, mereka tidak terlalu berhubungan dengan mereka. Tapi bagaimanapun, mereka juga berasal dari zona perang ke-9, dan ada ahli seni bela diri baru di zona perang ke-9. Sepertinya ada orang terkenal di kampung halaman saya, dan ada sedikit banyak emosi bangga yang terlibat. Maka saat ini lobi di lantai 1 pusat urusan ramai oleh orang, hampir dipenuhi petugas yang mendengar kabar tersebut. Semburan seru dan diskusi membuat seluruh aula berisik. Qin Shaojun dan keduanya berhasil masuk ke aula dan melihat ke layar lebar. Dalam sekejap, mata mereka membelalak, dan ekspresi mereka seperti melihat hantu. Qin Shaojun mengatakan kata-kata, persetan. Bintang-bintang di peringkat pertama, dan peringkat keseluruhannya. Keempat, 12,5 bintang, lebih dari 3 juta manfaat. Lu Sheng, nama duplikat. Petik 2, Qin Shaojun segera menatap Dong Qingsui di sampingnya. Dong Qingsui sama bingungnya. Qin Shaojun meraih seorang petugas sekolah di sampingnya yang sedang mengobrol dengan teman-temannya, dan bertanya dengan cemas, Bung. Apakah Anda tahu informasi spesifik dari jenderal baru ini? Kamu bertanya pada orang yang tepat ketika kamu bertanya padaku. Yang terakhir mengangkat alisnya dan berkata, sejauh yang saya tahu, perbuatan jenderal tanah ini benar-benar legendaris. Kurang dari sebulan setelah mendaftar di ketentaraan, dia langsung pergi ke medan perang. Begitu dia datang ke wilayah militer untuk melapor. Apakah Anda tahu garis pertahanan yang dijaga oleh Divisi 835 dari Liang Ganda yang baru muncul? Itu rusak setengah bulan yang lalu, divisi mundur, dan pemimpin divisi juga tewas dalam pertempuran. Tebak apa yang dilakukan Jenderal Darat? Orang baik,
pergi saja ke garis depan sendirian. Dengan satu tembakan per orang, dia tiba-tiba mempertahankan garis depan yang sudah rusak selama setengah bulan penuh. Saya mendengar bahwa seluruh medan perang ditutupi dengan mayat binatang asing. Saudara-saudara yang pergi membangun pertahanan tercengang, dan butuh 2 hari penuh untuk membersihkan medan perang. Jika Anda ingin saya katakan, lebih dari 3 juta perbuatan baik dianggap terlalu sedikit. Dengan kekuatan tempur 12,5 bintang, berapa banyak orang di seluruh militer yang dapat mencapainya? Tunggu saja, tidak lama lagi 7 Lights in the East akan menjadi 8 Lights. Sudah bayau. Petik 2. Qin Shaojun mendengarkan pria ini dan membuka mulutnya sedikit demi sedikit, sampai sangat besar sehingga dia hampir bisa memasukkan kepalan ke dalamnya. Sungguh, apakah itu Lu Sheng yang kita kenal? Qin Shaojun perlahan menoleh dan menatap Dong Qingsui dengan tak percaya. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa saat ini, wajah Dong Qingsui mekar dengan kecemerlangan yang aneh. Dia menatap tajam ke nama di layar lebar, menyentuh liontin perak padat di lehernya, dan berkata dengan lembut kepada Qin Shaojun, "Telepon Lu Sheng. Untuk makan malam, aku akan menelepon." Qin Shaojun berkedip dan mengangguk. "Ini baik. Divisi 1182 Yu Feiyi, lapor ke komandan." Yu Feiyi, mengenakan seragam militer lurus, berdiri di depan pintu dan melapor dengan keras. Ekspresinya serius, tapi dari tangan kirinya yang sedikit gemetar dan keringat halus yang keluar dari pelipisnya, dia masih bisa melihat bahwa suasana hati Yu Feiyi saat ini sangat gugup dan bersemangat. Komandan secara pribadi menerimanya, tetapi tidak setiap komandan divisi dapat memperoleh kehormatan tersebut. Belum lagi sendirian, Yu Feiyi bergabung dengan wilayah militer timur dan telah berada di militer selama beberapa dekade. Terakhir kali saya melihat He Dingjun. Saat itulah dia dipromosikan menjadi mayor jenderal dan diangkat sebagai kepala divisi 1182. Itu 8 tahun yang lalu. Yu Feiyi. He Dingjun berdiri dari kursinya dan menyapa sambil tersenyum, "Masuk dan duduk." "Ya, komandan." Yu Feiyi melangkah ke kantor dan duduk di sofa. Namun meski begitu, dia hanya duduk di setengah pantatnya, punggungnya lurus, tangan dan kakinya diletakkan dengan rapi, dan dia tidak berani bergerak. "Jangan terlalu berhati-hati." He Dingjun datang, menuangkan segelas air untuk Yu Feiyi sambil tersenyum, dan berkata, "Kamu melakukan pekerjaan dengan baik kali ini." Yu Feiyi disegarkan dan dengan cepat berkata, "Ini semua tentang perintah yang baik dari komandan." He Dingjun terkekeh, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu tidak ada hubungannya denganku, itu karena visi unikmu sehingga kamu membuat rekomendasi yang bagus." Yu Feiyi tertegun sejenak, tidak tahu kenapa. Bukankah He Dingjun bertemu dengannya kali ini karena penampilannya yang luar biasa dalam pertempuran garis pertahanan Double Abu Rose dan pertahanan yang sukses, penglihatan yang unik, pekerjaan yang direkomendasikan. Ada apa? Dia tidak bisa mengerti sama sekali. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe.